Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nur Indah Puspitasari. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Apa yang membedakan kurikulum 2013 dengan KTSP secara spesifik? Yang pertama yaitu melalui pendekatan pembelajaran. K13 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Sementara itu, KTSP menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis mata pelajaran yang lebih fokus pada penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu struktur kurikulum. K13 memiliki struktur kurikulum yang terintegrasi dengan pembagian kompetensi ke dalam beberapa tema atau subtema yang saling terkait, sedangkan KTSP memiliki struktur kurikulum yang terpisah-pisah berdasarkan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian. K13 menggunakan penilaian berbasis kompetensi yang melibatkan berbagai bentuk penilaian seperti formatif dan sumatif, penilaian portofolio, penilaian proyek, dan penilaian observasi. KTSP menggunakan penilaian berbasis pengetahuan yang lebih fokus pada penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk tes tertulis. Yang keempat yaitu pembelajaran tematik. K13 menggunakan pendekatan pembelajaran tematik di mana materi pelajaran disajikan secara terintegrasi dalam konteks tema ataupun tema tertentu. KTSP tidak menggunakan pendekatan pembelajaran tematik, melainkan mengajarkan materi pelajaran secara terpisah-pisah. Soal yang kedua yaitu berikan contoh nyata sintaks pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Yang pertama yaitu menentukan tema atau subtema. Guru dapat memilih tema atau subtema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya tema pahlawanku yang mencakup berbagai aspek seperti sejarah, bahasa Indonesia, seni, dan nilai-nilai kepahlawanan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi. Guru perlu mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa dalam pembelajaran tematik tersebut. Misalnya, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peran pahlawan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu merencanakan aktivitas pembelajaran. Guru dapat merencanakan berbagai aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Misalnya diskusi kelompok tentang pahlawan nasional. Yang ketiga yaitu menggunakan sumber belajar yang beragam. Guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dengan tema dan atau subtema, seperti buku teks, artikel, video, gambar, atau kunjungan ke tempat bersejarah. Yang kelima yaitu mendorong diskusi dan kolaborasi. Guru dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas tentang topik yang dipelajari. Siswa juga dapat bekerja secara kolaboratif dalam proyek kelompok seperti membuat pameran tentang pahlawan nasional. Yang keenam yaitu menggunakan penilaian formatif. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian formatif seperti observasi, penilaian portofolio, atau penilaian proyek untuk melihat perkembangan siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang ketujuh yaitu merefleksikan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, guru dapat mengadakan sesi refleksi bersama siswa untuk mengevaluasi pembelajaran. Soal yang ketiga yaitu kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Berikan penjelasan tentang hal tersebut. Yang pertama yaitu pengintegrasian materi pelajaran. Dalam K13, materi pelajaran tidak diajarkan secara terpisah-pisah, tetapi diintegrasikan dalam konteks tema atau subtema tertentu. Misalnya dalam tema pahlawanku. Yang kedua yaitu konteks yang relevan. Pembelajaran tematik dalam K13 memberikan konteks yang lebih relevan bagi siswa. Materi pelajaran disajikan dalam konteks kehidupan sehari-hari atau situasi yang nyata yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Ketiga yaitu pengembangan kemampuan berpikir. Pembelajaran tematik dalam K13 mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Dalam konteks tema atau subtema, siswa diajak untuk mengamati, menggali informasi, menganalisis, dan menyimpulkan. Yang keempat yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembelajaran tematik dalam K13 mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, penelitian, eksperimen, dan proyek kolaboratif. Kelima yaitu pengembangan sikap dan nilai. Pembelajaran tematik dalam K13 juga mengintegrasikan pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam setiap aspek pembelajaran. Siswa diajak untuk mengembangkan sikap positif seperti rasa ingin tahu, kreativitas, kepedulian,
dan tanggung jawab. Selain itu, nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan toleransi juga ditekankan dalam pembelajaran tematik.